Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bulan Ramadan merupakan salah satu bulan mulia dalam Islam. Semua hari dari bulan ke-8 kalender Hijriah begitu istimewa. Ibadah yang dikerjakan selama bulan ini juga diberi ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Ramadan bukan hanya pada pahalanya saja yang berlipat ganda. Dalam bulan ini terdapat malam yang disebut lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Menurut sebagian ulama, Lailatul Qadar biasanya jatuh pada salah satu malam ganjil di hari ke-10 terakhir bulan Ramadan. Assalam dalam Munaik Hikmah Ramadan dan keistimewaan Lailatul Qadar. Beliau menjelaskan, kata Lail atau Lailah memiliki arti malam hari. Sementara itu, Qadar bisa merujuk pada ukuran ataupun ketetapan. Dalam hal ini, jika ditinjau secara etimologis, Lailatul Qadar dapat didefinisikan sebagai malam ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan perjalanan hidup manusia. Sementara itu, secara terminologis, pengertian Lailatul Qadar adalah malam yang agung atau malam yang mulia. Hal serupa juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Misteri Lailatul Qadar, karya Abu Ibrahim Al-Maqdisi, bahwa malam Ramadan tersebut diberi nama Lailatul Qadar karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman berdasarkan surat Al-An'am ayat 91. Allah berfirman, memiliki kemuliaan sebagaimana makna dari kata qadar itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk 1 tahun pada malam itu, dan ibadah yang dikerjakan pada malam itu memiliki kadar ataupun takaran yang sangat tinggi. Malam Lailatul Qadar adalah malam istimewa di bulan Ramadan dengan keutamaan yang luar biasa. Malam Lailatul Qadar menjadi malam penuh berkah dan ampunan yang dinantikan oleh umat Islam. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun mengetahui dengan tepat bagaimana waktu datangnya malam Lailatul Qadar. Meskipun belum diketahui secara spesifik, akan tetapi Rasulullah SAW pernah memberikan kepada umatnya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Maka berikut pada video kali ini akan kita rangkumkan beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nomor 1, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, Lailatul Qadri, Lailatu sam'atu talaqatu, la haratan wala baridatan, tusbihu syamsu sahihatuha dha'ifatun hamra'an. Lailatul Qadar adalah yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi. Nomor 2, diturunkannya ketenangan oleh malaikat. Tanda yang kedua bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar adalah diturunkannya ketenangan ke dalam hati manusia oleh malaikat. Malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia mampu merasakan ketenangan dan merasakan kelezatan dalam bentuk beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lainnya. Maka orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, dia akan merasakan tenang dan nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, mimpi yang baik. Tanda selanjutnya adalah mimpi yang sangat baik.
Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Maka orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, dia akan bermimpi akan mimpi-mimpi kebaikan ataupun mimpi-mimpi ketaatan. Nomor 4, matahari terbit dengan cerah. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih tanpa bersinar. Dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorotinya. Nomor 5, terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan. Datangnya Lailatul Qadar terjadi di antara 10 malam terakhir pada malam Ramadan dan akan berjatuhan di malam-malam ganjil. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 6, terjadi pada malam-malam ganjil. Lailatul Qadar lebih memungkinkan terjadi di malam ganjil daripada malam-malam genap. Malam ganjil tersebut bisa dihitung di awal bulan, maka malam yang dicari adalah malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Namun bisa jadi Lailatul Qadar terhitung dari malam yang tersisa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bisa jadi Lailatul Qadar ada pada malam 9 hari yang tersisa, bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa, dan bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa, bisa jadi juga pada 3 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Di balik itu semua, setelah kita mengetahui akan tanda-tanda Lailatul Qadar, maka berikut juga akan kami rangkum beberapa keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nomor 1, malam penuh keberkahan. Dalam kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Al-Quran Surat Ad-Dukhan. Nomor 2, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam Al-Quran pada surat Al-Qadar ayat 1-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Nomor 3, malam diturunkannya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, kitab umat muslim, menjadi salah satu mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kitab suci tersebut begitu pula dengan kitab-kitab sebelumnya diturunkan pada bulan Ramadan. Hal tersebut bisa diketahui dari surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan ataupun permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan juga yang batil. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Quran Al-Azim juga mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun.
Nomor 4, malam penuh keselamatan di mana setan tak mampu berbuat apa-apa. Hal itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran pada ayat terakhir surah Al-Qadar, yaitu Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Menurut penafsiran Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Allah SWT mengaruniai Lailatul Qadar dengan kesejahteraan dan keselamatan. Pasalnya, pada malam tersebut setan tidak mampu berbuat buruk atau mengganggu manusia. Ada pula yang mengartikan bahwa keselamatan malam Lailatul Qadar berupa keselamatannya orang-orang yang taat kepada Allah dari hukuman maupun siksanya. Nomor 5, malam turunnya Jibril alaihissalam beserta malaikat-malaikat lainnya. Saat Lailatul Qadar, para malaikat turun ke langit dunia. Begitu pula dengan penghulu malaikat, yaitu Jibril. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 4, yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh ataupun Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nomor 6, malam ketika doa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain diliputi oleh keberkahan dan kesejahteraan, Lailatul Qadar juga menjadi kesempatan bagi manusia untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuninya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1901. Nomor 7, malam pencatatan takdir tahunan. Pada ayat yang keempat surah Ad-Dukhan, Lailatul Qadar menjadi momen dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, penulisan takdir dalam setahun mulai dari ajal hingga rezeki akan dirinci dalam Lauhul Mahfuz. Imam Nawawi juga menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan takdir-takdir tersebut kepada para malaikat untuk mereka melakukan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang pemberitahuan tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar dan juga beberapa keutamaan luar biasa yang hanya ada pada malam Lailatul Qadar dan juga pada malam bulan Ramadan, atau malam ke-10 terakhir bulan Ramadan, atau malam ganjil pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Semoga kita semua berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, malam penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.